Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya TWJ Meru. Saya dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, program studi D3 Keperawatan Belitung dengan NIM 221447238. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang model konseptual adaptasi Roy dan model konseptual adaptasi Human Being Roger. Yang pertama itu kita mulai dengan penjelasan tentang teori dan model adaptasi dari Sister Callister Roy. Yang pertama itu harus mengetahui dulu Callister Roy ini adalah seorang suster dilahirkan pada tanggal 14 Oktober tahun 1939 di Los Angeles, California. Roy memulai pekerjaannya dengan teori adaptasi keperawatan pada tahun 1964 ketika dia lulus dari University of California, Los Angeles. Dalam sebuah seminar, Roy tertantang untuk mengembangkan sebuah model konseptual keperawatan. Konsep adaptasi mempengaruhi Roy dalam kerangka konsep yang sesuai dengan keperawatan. Dimulai dengan pendekatan teori sistem, Roy menambahkan kerja adaptasi dari Helson tahun 1964, seorang ahli fisiologi psikologis untuk memulai membangun pengertian konsepnya. Hasil mengartikan respon adaptif yang sebagai fungsi dari datangnya stimulus sampai tercapainya derajat adaptasi yang dibutuhkan individu. Nah, derajat adaptasi dibentuk oleh dorongan tiga jenis stimulus, yaitu vokal stimuli, konseptual stimuli, dan residual stimuli. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang paradigma keperawatan menurut Callister Roy. Nah, ada 4 elemen utama dari teori Roy adalah yang pertama itu manusia sebagai penerima asuhan keperawatan, yang kedua itu konsep lingkungan, yang ketiga ada konsep sehat, dan yang keempat ada keperawatan. Nah, di mana antara keempat elemen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain karena merupakan suatu sistem. Nah, yang pertama itu human atau manusia. Manusia ini merupakan fokus utama yang perlu diperhatikan karena manusia yang menjadi penerima asuhan keperawatan, baik itu individu, keluarga, kelompok, ataupun masyarakat yang dipandang sebagai holistik atau secara keseluruhan. Adaptive sistem ini di mana holistik adaptif sistem ini merupakan perpaduan antara konsep sistem dan konsep adaptasi. Manusia ini meliputi konsep sistem. Yang pertama itu tadi konsep sistem. Konsep sistem ini Roy memandang manusia sebagai makhluk holistik yang dalam sistem kehidupannya akan selalu berinteraksi dengan lingkungannya, di mana di antara keduanya akan terjadi pertukaran informasi atau matter dan energi. Adapun karakteristik sistem menurut Roy adalah input, output, control, dan feedback. Selanjutnya ada konsep adaptasi. Konsep adaptasi ini adalah output dalam sistem adaptasi ini berupa respon perilaku individu yang dapat dikaji oleh perawat baik secara objektif maupun subjektif. Respon perilaku ini dapat menjadi umpan balik bagi individu ataupun feedback tadi maupun lingkungannya. Roy mengkategorikan output dari sistem adaptasi ini berupa respon adaptif dan respon infektif. Respon adaptif dapat meningkatkan integritas individu, sedangkan respon infektif ini tidak dapat mendukung untuk pencapaian tujuan perawatan individu. Roy menggunakan istilah mekanisme coping untuk menggambarkan proses kontrol individu dalam sistem adaptasi ini. Beberapa coping ada yang bersifat genetik seperti WBC atau sel darah putih sebagai benteng pertahanan tubuh terhadap adanya kuman, sedangkan beberapa coping lainnya ada yang merupakan hasil belajar seperti menggunakan antiseptik untuk membersihkan luka. Dalam mekanisme kontrol ini, Roy menyebutkan dengan istilah regulator dan kognator. Transmitter dari sistem regulator berupa kimia, neural ataupun sistem saraf dalam endokrin yang dapat berespon secara otomatis terhadap adanya perubahan pada diri individu. Respon dari sistem regulator ini dapat memberi umpan balik terhadap sistem kognator. Proses kontrol kognator ini sangat berhubungan dengan fungsi otak dalam hal fungsi persepsi atau memproses informasi, pengambilan keputusan, dan emosi. Yang kedua itu ada lingkungan. Nah, lingkungan ini stimulus yang berasal dari individu dan sekitar individu yang merupakan elemen dari lingkungan menurut Roy. Lingkungan ini didefinisikan oleh Roy adalah semua kondisi, di mana semua kondisi, keadaan, dan pengaruh-pengaruh di sekitar individu yang dapat mempengaruhi perkembangan dan perilaku individu dan kelompok. Nah, selanjutnya ada konsep sehat. Dan selanjutnya ada keperawatan. Selanjutnya kita akan bahas tentang teori adaptasi sistem Callister Roy. Itu meliputi input dan output. Inputnya ini terdiri dari stimulus dan level adaptasi.
Proses ini mekanisme kontrol seorang menurut Roy adalah bentuk mekanisme coping yang digunakan. Mekanisme kontrol ini dibagi atas regulator dan kognator yang merupakan subsistem. Nah, output ini dari suatu sistem adalah perilaku yang dapat diamati, diukur, atau secara subjektif dapat dilaporkan, baik berasal dari dalam maupun dari luar. Perilaku ini merupakan umpan balik atau feedback untuk sistem. Roy yang mengategorikan output sistem sebagai respon yang adaptif atau respon yang tidak efektif atau maladaptif. Respon yang adaptif dapat meningkatkan integritas seseorang yang secara keseluruhan dapat terlihat bila seseorang tersebut mampu melaksanakan tujuan yang berkenaan dengan kelangsungan hidup, perkembangan reproduksi, dan keunggulan. Sedangkan respon yang maladaptif ini perilaku yang tidak mendukung tujuan ini. Tingkat adaptasi seseorang sebagai sistem adaptasi dipengaruhi oleh perkembangan individu itu sendiri dan penggunaan mekanisme coping. Penggunaan mekanisme coping yang maksimal mengembangkan tingkat adaptasi seseorang dan meningkatkan rentang stimulus agar dapat respon secara positif. Nah, proses keperawatan menurut Kalistaroy ini yang pertama itu ada tahap 1, pengkajian keperawatan. Yang pertama itu pengkajian perilaku dari klien, dari pasiennya itu sendiri. Yang kedua, pengkajian faktor-faktor yang berpengaruh. Itu pengkajian faktor-faktor yang berpengaruh ini yang pertama itu ada identifikasi stimuli vokal. Yang kedua, identifikasi stimuli konseptual. Selanjutnya yang ketiga ini ada identifikasi stimuli residual. Selanjutnya Kalisteroy setelah pengkajian faktor-faktor yang berpengaruh tadi merumuskan diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan menurut teori Kalisteroy ini didefinisikan sebagai suatu hasil dari proses pengambilan keputusan berhubungan dengan kurang mampunya adaptasi. Diagnosa keperawatan dirumuskan dengan mengobservasi tingkah laku klien terhadap pengaruh lingkungan. Menurut Roy, ada 3 metode dalam membuat diagnosa keperawatan. Menggunakan 4 metode adaptif, yaitu psikologis, konsep diri, fungsi peran, dan interdependen. Yang pertama itu psikologis model. Itu meliputi oksigenasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas, dan istirahat. Proteksi, sense, cairan dan elektrolit, fungsi neurologi, fungsi endokrin. Ya, selanjutnya ada yang kedua itu self concept mode. Yang ada psychical self, dan ada personal self. Terus yang ketiga ada role function mode. Yang pertama itu ada transisi peran, yang kedua ada konflik peran, yang ketiga gangguan atau kehilangan peran. Selanjutnya mengobservasi respon klien yang paling menonjol pada satu mode adaptif. Misalnya mode fisiologis kebutuhan cairan. Yang kedua itu menyimpulkan respon klien dari satu atau lebih dari model adaptif yang terkait dengan stimulasi yang sama. Selanjutnya Roy menentukan tujuan atau penentuan tujuan. Roy menyampaikan bahwa secara umum tujuan intervensi keperawatan adalah untuk mempertahankan dan mempertinggi perilaku adaptif dan mengubah perilaku infektif menjadi adaptif. Penentuan tujuan dibagi atas tujuan jangka panjang dan tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang yang akan dicapai meliputi hidup, tumbuh, reproduksi, dan kekuasaan. Tujuan jangka pendek meliputi tercapainya tingkah laku yang diharapkan setelah dilakukan manipulasi terhadap stimulus vokal, kontekstual, dan residual. Selanjutnya, Roy menentukan intervensi. Intervensi keperawatan yang dilakukan dengan tujuan mengubah atau memanipulasi stimulus vokal, kontekstual, dan residual juga difokuskan pada coping individu atau zona adaptasi, sehingga seluruh rangsang sosial dengan kemampuan individu untuk beradaptasi. Tindakan keperawatan berusaha membantu stimulus menuju perilaku adaptif. Hal ini menekankan kembali pentingnya mengidentifikasi penyebab selama pengkajian tahap 2 tadi. Dan selanjutnya mengevaluasi. Evaluasi ini merupakan penilaian efektivitas terhadap intervensi keperawatan sehubungan dengan tingkah laku pasien. Perawat harus mengkaji tingkah laku pasien setelah implementasi. Intervensi keperawatan dinilai efektif jika tingkah laku pasien sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya, model konseptual menurut Roy ini adalah keperawatan sebagai suatu profesi yang sampai saat ini masih dianggap profesi yang kurang eksis,
kurang profesional, bahkan kurang menjanjikan dalam hal finansial. Oleh karena itu, keperawatan harus berusaha keras untuk menunjukkan pada dunia luar bahwa di luar dunia keperawatan bahwa keperawatan juga bisa sejajar dengan profesi-profesi lain. Tugas ini akan terasa berat bila perawat-perawat Indonesia tidak menyadari bahwa eksistensi keperawatan hanya akan dapat dicapai dengan kerja keras perawat itu sendiri untuk menunjukkan profesionalismenya dalam memberikan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan keperawatan baik kepada individu, keluarga maupun masyarakat. Salah satu cara untuk menunjukkan eksistensi keperawatan adalah dengan mengembangkan salah satu model pelayanan keperawatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. Model keperawatan Roy ini dikenal dengan model adaptasi, di mana Roy memandang setiap manusia pasti mempunyai potensi untuk dapat beradaptasi terhadap stimulasi, baik stimulus internal maupun eksternal, dan kemampuan adaptasi ini dapat dilihat dari berbagai tingkatan usia. Aplikasi proses keperawatan menurut konsep teori Roy di rumah sakit telah banyak diterapkan, namun sedikit sekali perawat yang mengetahui dan memahami bahwa tindakan keperawatan tersebut telah sesuai. Bahkan, perawat melaksanakan asuhan keperawatan tanpa menyadari sebagian tindakan yang telah dilakukan pada klien adalah penerapan dari konsep teori Roy. Selanjutnya saya akan menjelaskan model konseptual Human Being Roger. Konsep teori Human Being Roger ini adalah ilmu tentang asal-usul manusia dan alam semesta seperti antropologi, sosiologi, agama, filosofi, perkembangan sejarah, dan mitologi. Teori Rogers berfokus pada proses kehidupan manusia secara utuh. Ilmu keperawatan adalah ilmu yang mempelajari manusia, alam, dan perkembangan manusia secara langsung. Prinsip-prinsip hemodinamik yang terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama ada resonansi, yang kedua ada helisi, yang ketiga ada integrality. Nah, yang selanjutnya ada asumsi utama, konsep sentral, dan model konseptual Rogers. Asumsi-asumsi yang merupakan kunci utama dari Rogers itu terhadap 4 konsep sentral adalah ada 4. Yang pertama itu ada keperawatan, yang kedua kesehatan, yang ketiga lingkungan, yang keempat ada manusia. Terus yang selanjutnya kegunaan prinsip Rogers dalam konsep keperawatan. Jika profesi keperawatan dipandang sebagai kepedulian pada umat manusia, prinsip-prinsip hemodinamik memberikan pedoman untuk memprediksi sifat dan arah perkembangan individu sebagai respon terhadap masalah kesehatan. Diharapkan praktik keperawatan profesional kemudian akan meningkatkan dinamika integrasi manusia dan lingkungannya untuk memperkuat hubungan dan integritas bidang manusia dan untuk mengarahkan pola dari bidang manusia dan lingkungan untuk realisasi maksimum kesehatan. Tujuan ini akan tercermin dalam proses keperawatan. Untuk berhasil menggunakan prinsip-prinsip hemodinamik diperlukan pertimbangan perawat dan melibatkan perawat dan klien dalam proses keperawatan. Jika sesuatu atau seseorang di luar individu adalah bagian dari lingkungan, maka perawat akan menjadi bagian dari lingkungan klien. Nah, dalam tahap keperawatan, semua fakta opini tentang klien dan lingkungan dikumpulkan karena keterbatasan kita dalam mengukir, dan alat pengumpulan data informasi yang dikumpulkan sesering mungkin dan dari suatu pemisahan diri atau bagian lainnya. Namun untuk melaksanakan pedoman analisis data harus dalam keadaan yang mencerminkan keutuhan yang mungkin dicapai dengan menanyakan beberapa pertanyaan dan mendapat respon dari data yang ada. Walaupun prinsip-prinsip hemodinamik konsisten dengan tujuan universal atau menyeluruh, ada keterbatasan utama pelaksanaan prinsip-prinsip universal. Banyak orang mengalami kesulitan untuk memahami prinsip-prinsipnya, meskipun asumsi dasar yang diberikan dan prinsip-prinsip yang ditetapkan, sistem tetap abstrak. Persyaratan belum cukup untuk dioperasionalkan untuk menyediakan pemahaman yang jelas. Kesulitan definisi yang pengoperasian konsep serta membawa keabstrakan konsep dan hubungan ke tingkat empiris untuk pengujian yang mengganggu banyak ilmuwan perawat. Nah, pada tahap dalam perkembangan ilmu keperawatan, instrumen yang cukup akan menilai manusia dalam totalitas mereka tidak ada.
Tanpa instrumen tersebut, kemampuan menggunakan atau menguji sistem abstrak sepenuhnya adalah hampir tidak mungkin. Selanjutnya, ketidakmampuan untuk cukup menggunakan atau menguji sistem yang membuat kesuksesan mengimplementasikan kesulitan keperawatan. Dengan demikian, penggunaan prinsip-prinsip hemodinamik di dalamnya adalah totalitas terbatas. Nah, selanjutnya menggunakan prinsip-prinsip Rogers sebagai pendekatan aplikasi dalam pemberian asuhan keperawatan. Jika profesi keperawatan dipandang sebagai kepedulian pada umat manusia, prinsip-prinsip hemodinamik memberikan pedoman untuk memprediksi sifat dan arah perkembangan individu sebagai respon terhadap masalah kesehatan. Keberhasilan menggunakan prinsip hemodinamik memerlukan pertimbangan perawat dalam melibatkan klien pada proses keperawatan. Sebagai hasil dari penilaian keperawatan ditarik kesimpulan tentang kemandirian. Kesimpulan ini merupakan diagnosa keperawatan, langkah kedua dalam proses keperawatan, dan itu mencerminkan prinsip-prinsip hemodinamik, irama, pola, keanekaragaman, interaksi, dan variasi proses kehidupan terlihat dengan jelas. Diagnosis keperawatan bertujuan untuk mengetahui pola pertukaran bagian-bagian tersebut dalam proses kehidupan yang mencakup hubungan manusia sampai lingkungan. Hubungan teori keperawatan dengan riset keperawatan. Model konseptual abstrak yang dikembangkan oleh Rogers secara langsung memiliki hubungan dengan riset dan perkembangan ilmu keperawatan. Model konseptualnya memberikan arah dan stimulus untuk aktivitas keilmuan tersebut. Model keperawatan Rogers menunjukkan betapa uniknya realita profesi keperawatan. Peneliti yang memiliki asumsi dan pemahaman seperti konsep Rogers akan mendapatkan pandangan yang jelas tentang seperti apakah sesungguhnya bekerja sebagai perawat itu. Secara jelas, dalam konsep Rogers menunjukkan bahwa kebutuhan kritis dalam keperawatan adalah merupakan dasar pengetahuan dalam aktivitas penelitian keperawatan. Jadi dari kesimpulan teori model konseptual dari Human Being Rogers ini, model konsep dan teori keperawatan menurut Rogers ini dikenal dengan nama konsep manusia sebagai unit. Dalam memahami konsep model dan teori ini, Rogers berasumsi bahwa manusia merupakan satu kesatuan yang utuh, yang memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda. Dalam proses kehidupan manusia yang dinamis, dalam proses kehidupan manusia, setiap individu akan berbeda satu dengan yang lain, dan manusia diciptakan dengan karakteristik dan keunikan itu tersendiri. Asumsi tersebut didasarkan pada kekuatan yang berkembang secara alamiah yang keutuhan manusia dan lingkungan, kemudian sistem ketersediaan sebagai satu kesatuan yang utuh, serta proses kehidupan manusia berdasarkan konsep hemodinamik yang terdiri dari integritas, resonansi, dan helisi. Integritas berarti individu sebagai satu kesatuan dengan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Resonansi yang mengandung arti bahwa proses kehidupan antara individu dengan lingkungan berlangsung dengan berirama dengan frekuensi yang bervariasi, dan helisi merupakan proses terjadinya interaksi antara manusia dengan lingkungan yang akan terjadi perubahan baik perlahan-lahan maupun berlangsung dengan cepat. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai tentang model konseptual Roy dan model konseptual Human Being Rogers. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.